Bayangin, setelah lebih dari 100 tahun, Indonesia akhirnya punya kitab undang-undang hukum pidana yang baru menggantikan produk zaman kolonial. Ini kan harusnya jadi sebuah warisan, sebuah kebanggaan nasional. Tapi, anehnya produk hukum yang digodok puluhan tahun ini, begitu lahir, langsung digugat. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah bareng-bareng. Biar kita paham konteksnya, kita perlu mundur sedikit. KUHP yang kita pakai sampai kemarin itu warisan Belanda dari tahun 1918, 100 tahun lebih. Aturan main pidana di negara kita itu bikinan dari zaman penjajahan. Jadi, semangat untuk menggantinya itu sudah jelas banget. Nah, ini dia yang jadi pusat ceritanya. Begitu KUHP baru ini disahkan, sekelompok mahasiswa hukum langsung maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugatnya. Loh, kok bisa? Apa sih yang bikin sebuah karya besar ini langsung dapat tantangan sekeras itu? Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan coba lihat dari dua sisi. Pertama, kita dengar dulu suara kritis dari para penggugat. Lalu kita pahami juga alasan dibalik para perumus undang-undang ini. Setelah itu, kita coba bandingkan antara hukum di atas kertas dengan realitas di lapangan, dan kita renungkan bareng-bareng. Ini semua artinya apa buat demokrasi kita ke depan? Kalau kita lihat dari kacamata para perumus, KUHP baru ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini bukan sekadar undang-undang, tapi ini adalah simbol kedaulatan. Sebuah langkah besar dekolonialisasi untuk akhirnya punya hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai asli Indonesia. Tapi, di sisi lain, ada suara-suara yang sangat kritis, terutama datang dari anak-anak muda, para mahasiswa hukum. Bagi mereka, ini bukan warisan yang membanggakan, tapi justru bisa jadi ancaman buat demokrasi yang sudah susah payah kita bangun. Nah, inti ketakutan mereka itu bisa kita rasakan dari kutipan ini. Para mahasiswa ini khawatir khususnya dengan pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden. Mereka merasa pasal ini bisa bikin orang jadi takut untuk berdiskusi kritis. Ruang-ruang akademik, ruang diskusi, jadi ada bayang-bayang ancaman pidana. Dan kalau itu terjadi, yang mati bukan cuma kebebasan bicara, tapi nalar kritis itu sendiri. Argumen mereka diperkuat lagi sama pengacaranya, Ziko. Dia nunjukin fakta yang kuat banget, pasal yang mirip dengan ini tuh sebenarnya udah pernah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi di tahun 2006. Jadi pertanyaannya, kenapa pasal yang udah dinyatakan mati ini kok dihidupkan lagi? Oke, mari kita bedah alasan MK di tahun 2006 itu. Pertama, MK bilang batasan antara kritik dan hinaan itu abu-abu banget, nggak jelas. Kedua, yang namanya jabatan itu kan institusi, dia nggak bisa merasa terhina. Kalau dilindungi, ini justru menciptakan ketidaksetaraan di mata hukum. Dan yang paling penting, pasal ini bisa berbahaya kalau ada proses impeachment. Saksi-saksi bisa takut ngomong karena khawatir dituduh menghina. Oke, sekarang kita pindah kursi. Kita coba pahami dari sudut pandang para perumus dan mereka yang membela undang-undang ini. Karena mereka juga punya alasan yang sangat mendasar di balik semua ini. Profesor Yenti Garnasih, salah satu perumus KUHP, menjelaskan kalau semangat utamanya itu satu, dekolonialisasi, mengganti produk hukum Belanda dengan hukum yang lahir dari pemikiran bangsa sendiri. Ini adalah cita-cita luhur yang perjuangannya udah dimulai sejak tahun 1963. Jadi, ini bukan proyek kemarin sore. Para pembela undang-undang ini menggunakan prinsip hukum yang namanya primus inter pares, yang artinya yang utama di antara yang sederajat. Gampangnya gini, semua warga negara memang setara di mata hukum. Tapi presiden, sebagai simbol negara, sebagai kapten tim, butuh perlindungan khusus untuk martabat jabatannya. Bukan orangnya ya, tapi jabatannya. Dan ini dia menurut mereka kata pengarman yang paling penting. Pasal ini sifatnya delik aduan absolut. Artinya apa? Artinya, yang bisa melaporkan hanya presiden atau wakil presiden itu sendiri secara pribadi. Jadi, para pendukung, relawan, atau pihak lain nggak bisa main lapor-laporin orang. Ini kata mereka untuk mencegah pasal ini jadi alat politik. Jadi, disinilah letak perang interpretasinya. Para penggugat melihat batasan yang kabur dan berbahaya, yang bisa bikin orang jadi takut berpendapat. Sementara para pembela melihat ada perbedaan yang jelas. Silahkan kritik kebijakannya sekeras mungkin, tapi jangan serang pribadi dan martabat kepala negara sebagai simbol. Dua kubu melihat pasal yang sama dengan kacamata yang benar-benar berbeda. Oke, sekarang coba kita zoom out sedikit. Kita geser dari perdebatan pasal per pasal dan kita lihat gambaran yang lebih besar. Gimana sih sebuah hukum itu bekerja di tengah-tengah masyarakat? Satu hal yang pasti, kalau ada yang bilang undang-undang ini dibikin buru-buru, data ini bicara sebaliknya. Prosesnya itu makan waktu hampir 60 tahun, melewati 17 menteri hukum yang berbeda. Ini adalah sebuah proyek lintas generasi yang pengerjaannya luar biasa panjang.
Nah, ada teori hukum yang bilang kalau suksesnya sebuah aturan itu bergantung pada 3 pilar. Pertama, substansinya atau teks hukumnya. Oke, kita anggap niatnya luhur. Tapi tantangan terbesarnya ada di 2 pilar berikutnya. Strukturnya, apakah aparat penegak hukum kita bisa dan mau membedakan mana kritik, mana hinaan? Dan yang terakhir, kulturnya. Apakah masyarakat kita sudah cukup dewasa untuk tidak saling lapor dan bisa berdemokrasi dengan sehat? Nah, disinilah letak masalah besarnya menurut para kritikus. Ada kegagalan komunikasi dari pemerintah, karena sosialisasinya kurang masif dan efektif, yang muncul di masyarakat justru salah paham dan ketakutan. Sampai-sampai KUHP kita ini jadi bahan guyonan di acara komedi internasional. Ini kan menunjukkan ada jurang yang dalam antara niat perumus dengan bagaimana publik menerimanya. Jadi, setelah melihat semua perdebatan ini, apa sebetulnya arti semua ini bagi masa depan demokrasi di Indonesia? Kita ini sebenarnya lagi melangkah kemana? Pada intinya, yang sedang kita saksikan ini adalah benturan antara sebuah cita-cita yang sangat luhur, yaitu punya hukum buatan bangsa sendiri yang berdaulat, dengan sebuah ketakutan yang juga sangat wajar tentang bagaimana hukum itu nanti bisa disalahgunakan di lapangan. Dan ketakutan ini, sayangnya bukan lagi sekedar teori. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad, menyoroti kasus nyata di mana seorang komika dilaporkan ke polisi karena materinya. Ini menunjukkan kalau kekhawatiran tentang pasal karet ini udah mulai jadi kenyataan, bahkan saat undang-undangnya belum lama disahkan. Pada akhirnya, semua perdebatan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Ketika niat ideal sebuah hukum bertabrakan dengan ketakutan dan rasa aman warganya, mana yang pada akhirnya akan lebih kuat dalam membentuk wajah demokrasi sebuah bangsa? Jawabannya mungkin sedang kita tulis bersama-sama saat ini.